selama ini lu dibohongin. Win rate 90% ternyata nggak ada artinya kalau lu nggak ngerti satu hal penting ini. Dan parahnya, 95% bahkan nggak sadar. Di video ini gue bakal tunjukin kenapa walaupun profit terus, tapi bisa tetap rugi. Dan gimana cara benerin mindset lu supaya akun lu nggak amblas lagi. Dulu juga pernah di posisi ini. Tiap pagi buka chart, lihat history trading gue hijau semua. Dalam hati gue pikir, wih, win rate gue 90%. Gue hebat juga ya. Tapi makin lama, kok balance gue yang makin tipis? Gue mikir, ini kenapa ya? Kok tiap hari take profit tapi akhir bulan bisa minus? Dan jawabannya semua itu nyakitin ego gue sendiri. Waktu itu gue cuma ngejar angka. Setiap kali taking profit, gue ngerasa pinter. Tapi gue baru nyadar, semua itu cuma ilusi doang. Kayak menang di kasino nih. Tapi lu nggak sadar lagi dijebak sama sistem. Yang gue lakuin itu tuh bukan trading, tapi judi dengan gaya profesional. Win rate tinggi bukan berarti lu profitable. Justru itu bikin lu makin kecanduan buat cari namanya rasa menang. Coba bayangin lu punya strategi dengan win rate 90%. Tapi risk reward lu 5/1. Lu ambil resiko 5R buat dapetin 1R. Dalam 9 kali trade yang berhasil, lu dapat plus 9R. Tapi kalau sekali lu SL lu kena, lu langsung kehabisan minus 5R. Artinya kalau lu loss 2 kali dalam 20 trade, totalnya itu lu cuma dapat 8R. Nah, mungkin lo mikir, berarti masih profit dong? Iya, secara matematis masih untung. Tapi itu pun dengan asumsi eksekusi lo sempurna dan loss lo nggak beruntun. Masalahnya, banyak dari kita itu yang setupnya malah lebih parah dari itu. TP cuma 0,5R, tapi SL-nya 3 arah. Win rate tinggi sekalipun nggak bakal bisa nutupin risk-nya begitu besar. Akun lo bakal bleeding pelan-pelan, tapi lo nggak jadar karena tiap hari lo masih taking profit. Dan itu yang ngebunuh mental lo. Lo udah usaha, udah kerja keras, tapi hasilnya nihil. Lu udah capek sendiri, bingung, frustasi, tapi nggak tahu salahnya di mana. Masalahnya simpel, lu fokus di tempat yang salah. Mungkin lu pikir win rate itu variabel utama yang mesti lu kejar. Padahal, yang bikin lu survive itu risk reward to ratio. Bukan seberapa sering lu menang. Dan pro trader itu ngerti hal ini. Dan sebelum lu close video ini, gue mau bilang satu hal penting. Dulu gue juga mikir ini cuma teori. Tapi setelah gue stop ngejar win rate doang, dan mulai fokus ke risk reward ratio, dan pada proses, hasil gue pelan-pelan mulai naik. Bahkan dengan win rate 40% aja, gue bisa tetap profitable. Dan gue ngerti kenapa masalah ini bisa terjadi. Karena dari awal, kita itu dibiasain mikir kayak gini. Entah dari konten yang cuma pamer win rate doang di sosial media, dari grup yang tiap hari upload profit sekian dolar, tapi nggak pernah nunjukin stop loss, atau dari pikiran lu sendiri waktu lu lagi main sama kalkulator. Lu secara nggak sadar dibentuk buat ngejar angka kosong yang nggak ada nilainya. Dan coba sekarang lu pause sebentar dan pikir, berapa kali lu ngerasa udah sering taking profit, win rate lu tinggi, tapi saldo akun lu makin lama makin turun. Kalau itu kejadian lebih dari sekali, berarti lu udah ngalamin itu sendiri. Ini bukan sekedar teori. Gue sendiri dulu waktu mulai awal-awal itu terjadi berkali-kali. Sampai akhirnya gue sadar, kalau mindset gue nggak berubah, gue bakal ngulang pola yang sama. Dari situ gue stop fokus di win rate doang. Dan mulai fokus ke RR juga. Gue mulai tracking semua trade gue, bukan cuma PNL doang, tapi juga alasan kenapa entry, risk per trade, RR ekspektasi, dan berapa kali gue ngelanggar rules gue sendiri. Nah, ini tabel perbandingan antara win rate dan risk to reward ratio. Sebenarnya ada cara buat kita bisa nemuin sweet spot atau titik keseimbangan paling ideal buat strategi yang kita pakai atau cocok dengan kita. Simulasinya gini, kita ambil contoh strategi dengan win rate 40% dengan rata-rata RR-nya itu 1/3. Berarti dalam 30 trade, lu berhasil 12 kali dan rugi 18 kali. Total profit adalah plus 36R profit dan total loss adalah minus 18R. Maka hasil akhir adalah plus 18 net profit. Overall profit ya. Dan sekarang kita bandingin sama strategi 90% win rate, tapi RR-nya 3/0,5. Dengan jumlah trade yang sama, yaitu 30 trade, berarti kali ini berhasil 27 kali dan rugi 3 kali. Amazing pokoknya sistem ini. Total profit adalah 13,5R dan total loss adalah minus 9R. Dan net profitnya adalah plus 4,5R. Padahal secara angka 95% itu kelihatan gede ya, keren. Tapi kenyataannya hasilnya lebih kecil. Atau misal ada contoh lainnya, ada trader yang nyaman dengan sistem hit rate 50% dengan RR-nya 1/2. Karena mereka tahu cukup butuh separuh aja dari total transaksi, mereka bisa profitable. Nah, berarti dalam 30 transaksi, lu berhasil 15 kali dan rugi 15 kali. Total profitnya adalah plus 30R dan total loss minus 15R. Maka hasil akhir adalah plus 15R.
Selama trader bisa kontrol emosinya dan loss yang diambil terlalu besar, mereka bisa tetap sustain. Pertanyaan gue sekarang, lu lebih pilih mau sistem yang kelihatan keren atau hasilnya yang beneran masuk ke dompet? Yang penting lu bisa ngerti kombinasi mana yang bisa bikin strategi lu tetap hijau dalam jangka panjang dan cocok sama cara lu berpikir dan ambil keputusan. Intinya, kombinasi antara win rate dengan RR itu kayak tuas yang bisa lu atur sendiri. Nggak ada satu rumus mutlak yang harus diikutin semua orang. Yang penting, lu ngerti angka-angkanya dan bisa ngejalanin secara disiplin. Dari situ baru bisa ketahuan apakah strategi yang lu pakai itu emang cocok buat lu dan bisa bertahan dalam jangka waktu panjang atau cuma menang sesaat doang. Nah, buat lo yang udah nonton sampai sini, gue tahu lo serius pengen berubah, jadi gue kasih bonus 3 langkah simple buat reset mindset lo. Pertama, biar lebih realistis, ubah goal lo dari yang sering profit jadi profit konsisten dengan RR dan win rate yang ideal. Tentunya dengan sistem yang lo punya. Yang kedua, jurnal setiap trade. Bukan cuma hasil tapi juga emosi dan alasan sebelum entry. Dan yang ketiga, latihan fokus 1 atau 2 strategi aja. Minimal masing-masing 100 trade dan fokusin di eksekusi. Apa yang perlu di-adjust? Win rate-nya kah atau RR-nya? Gunanya ini untuk bangun habit dan konsistensi sistem lo sendiri. Jadi sekarang lo udah tahu, win rate doang bukan jawaban buat berhasil di trading. Malah bisa jadi jebakan kalau lo nggak seimbangan dengan RR-nya. Nggak peduli lo baru mulai trading minggu kemarin atau udah lebih dari 2 tahun. Kalau mindset lo masih ngejar win rate doang, lo belum siap jadi trader yang beneran. Sekarang tinggal pilih, lo mau kelihatan jago doang by paper atau beneran jadi trader beneran. Sekarang tinggal pilih, mau terus kelihatan jago atau bener-bener jadi trader beneran profitable. Komen di bawah, lu tipe yang dulu ngejar win rate doang atau udah sadar mindsetnya gimana. Share video ini ke temen lo yang masih ngejar angka kosong, dan jangan lupa subscribe karena gue bakal bongkar lebih banyak lagi kebohongan di dunia trading biar lo bisa selamat dari perjalanan ini. Sekian dari gue, stay safe and happy trading guys.